kamu hamil nggak, katanya gitu. Saya kan bingung, nggak tahu apa-apa. Masa nuduh anak saya hamil gitu. Kan anak saya lagi sekolah, lagi pesantren. Jadi saya nggak percaya. Satu hari dikasih tahu, besoknya saya mungkin ya kalau kata bahasa Sunda ke kiai lah, cari doa. Nah, sampai 2 orang saya nyari. Nah, setelah itu anak saya itu nangis, dilihat sama ibunya bahwa anak saya mengaku, ya saya udah punya anak. Anak kamu di mana? Anak saya ada di Bandung. Di Bandungnya di mana? Di base camp. Sama siapa? Sama teman-teman saya. Nah, saat ini kan pelaku sedang proses hukuman ya di kejaksaan. Apa yang menjadi harapan keluarga untuk pelaku ini? Kalau saya mungkin sama orang tua korban, sama ingin dihukum yang seberat-beratnya, nyampe ya kalau kata orang lain dikebiri lah. Soalnya apa? Sakitnya orang tua, sakitnya anak, sampai sekarang aja anak saya itu nggak mau sekolah, putus sekolah. Iya, itu kalau kita dengarkan tadi pernyataan dari orang tua korban. Harapannya satu, ingin dihukum seberat-beratnya, Rifadil. Tidak hanya orang tua korban saja, kalau kita juga bacakan nih ada kiriman pantun dari pemirsa sesuai dengan tema kita pada hari ini dari Istifai. Bunyinya begini, makan nasi pakai babat paling enak ditambah bihun. Kelakuan benar-benar biadab, patutkah hanya dipenjara 20 tahun? Nah, pertanyaan ini mungkin langsung bisa dijawab oleh Prof. Muzakir. Silakan, Prof. Ya, ini saya kira apa yang sudah disampaikan tadi itu memang fenomena atau sesuatu yang mengerikan gitu ya, karena korbannya sebut saja massal sekian banyak orang gitu, dan itu semuanya adalah di bawah usia dewasa gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan begini, dari urutan peristiwa yang terjadi, yang pertama itu jelas ada namanya persetubuhan ya. Kalau dari apa yang diuraikan itu sudah ada namanya persetubuhan. Persetubuhan, dan itu biasanya pendampingannya dengan namanya adalah pencabulan ya. Ada kalanya belum sampai persetubuhan tapi sudah terjadi namanya pencabulan. Jadi dari perspektif penegak hukum, menurut saya penegak hukum harus menggunakan pasal itu terlebih dahulu, yakni pasal yang terkait dengan persetubuhan dengan anak ya, dan juga pencabulan terhadap anak. Jadi pasal 2, pasal 82 dan 81 atau 81 82. Saya kira kalau itu dipakai lebih dahulu sudah terjerat dengan pasal itu, dan masing-masing itu karena dia sebagai pendidik adalah 20 tahun seperti yang dikemukakan tadi. Tetapi di samping itu masih ada pasal yang lain lagi yang perlu dikenakan kepada yang bersangkutan sebagai pelaku, yakni tentang masalah aborsi tanpa aborsinya terhadap anak tadi. Aborsinya itu, tindakan aborsi itu dalam pasal 45A itu diancam dengan pasal 10 tahun penjara. Jadi mestinya dikombinasi atau istilah bahasanya pasal berlapis ya. Saya katakan pasalnya itu harus beberapa pasal yang patut dikenakan kepadanya. Ya. Kalau nanti benar-benar ada eksploitasi lagi dan itu perlu dilakukan ya, itu mestinya dikenakan juga pasal eksploitasi. Karena itu bagian tindak pidana lain yang non tadi aborsi, non tidak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul, sehingga paling tidak 4 pasal ini harus dianalisis apakah perbuatan itu tepat untuk dikenakan 4 kategori tindak pidana tadi. Prof. Muzakir, sekaligus juga Bu Olivia juga mungkin bisa menambahkan koreksi. Kalau saya sih membacakan di berita itu dakwaan jaksa gitu ya, Prof. Muzakir. Itu disebut 20 tahun. Iya. Nah, sedangkan kalau Prof. Muzakir melihat masih ada potensi-potensi gitu loh, Prof, ya kan? Artinya bisa jadi lebih dong, Prof, dari 20 tahun. Tapi kenapa jaksa hanya mendakwakan di maksimal 20 tahun itu? Belum dakwaan, belum. Jaksa belum dakwaan. Belum ada tuntutan. Karena jaksa, saya membaca di salah satu
salah satu Belum. portal berita Masih ini bunyinya seperti masih itu. pemeriksaan saksi. Jadi yang interupsi. Jadi pemeriksaan saksi yang sudah yang menjadi terlindung LPSK sudah selesai, tetapi ada pemeriksaan saksi yang lain, begitu. Oke. Jadi Dan baru nanti akan dirangkum menjadi sebuah dakwaan oleh jaksa, kan begitu ya? Tuntutan, ya. Tuntutan. Oke, Tuntutan Prof, jaksa. gimana Prof? Ya. Mungkin Ya, tanggapan itu Anda. tadi balik lagi, mestinya dari awal itu konstruksi pasal itu sudah harus diawali dari pertama penyidikan itu sudah harus mulai terkristal pasal berapa yang tepat untuk dikenakan. Barulah kemudian dikuatkan oleh jaksa gitu. Tapi kalau tiba-tiba jaksa hanya mengenakan pasal 81, ya terus aborsinya itu masuk di mana gitu. Ada aborsi ya, Prof. Ada aborsinya, karena saya belum pernah dengar soal aborsi ini. Dalam satu pernyataan yang saya dengar di situ, itu katanya ada aborsinya gitu. Tindakan aborsinya. Bu Livia. Jadi banyak pemberitaan nih Bu Livia masalahnya. Makanya tadi saya juga mempertanyakan itu juga. Dan bahkan kemana-mana jadinya isu ini. Yang saya tahu hanya pasal 1 dan 81 dan 82 yang saya tahu. Tapi ada fakta-fakta persidangan yang kemudian soal eksploitasi dan lain-lain. Tetapi saya memang belum pernah dengar yang soal aborsi. Ya, saya kira itu Lanjut, Prof. gambarannya kita tadi bahwa kalau itu dalam satu dakwaan ternyata sudah dikooptasi hanya pasal 18/82, lah terus kalau misalnya ada temuan-temuan yang dilakukan oleh LPSK telah melakukan ini, ternyata ada eksploitasi. Kemudian kalau nanti semua korban itu bisa diperiksa oleh LPSK, ternyata ada yang aborsi juga gitu. Itu kan sudah menghilangkan dari proses awal tadi gitu. Iya. Ya, kalau seperti yang Anda jadi sampaikan masalahnya, gitu. tadi, Prof. Ada beberapa pasal berlapis lah ya, tindakan pencabulan, kemudian persetubuhan, aborsi mungkin jika memang benar terbukti di sana, eksploitasi juga. Hukumannya kira-kira berapa sih, Prof, yang setimpal begitu terkait dengan kasus ini, dan juga kalau kita melihat perilaku tersangka yang cukup luar biasa kalau kita bilang secara negatif. Luar biasa parah. Ya. Tapi kalau misalnya kita konstruksi, kalau sudah didakwakan, ya sudah didakwakan semuanya itu. Jadi kalau tadi saya ngatakan jika benar ada aborsi dan eksploitasi, berarti kan ditambahkan di situ. Pasalnya adalah ancaman pidananya masing-masing itu adalah 10 tahun. Jadi kalau eksploitasi itu 10 tahun dan kemudian kalau ada aborsi itu 10 tahun. Jadi kalau dikalkulasi semua, itu berarti pemberatan tadi pasal 81 ditambah ayat 3-nya atau 882 ayat 3 itu menjadi 20 tahun. Berarti untuk yang aborsi itu masih 10 tahun dan juga yang eksploitasi juga 10 tahun. Ya prinsipnya seperti itu. Jadi nanti kalau masuk di dalam sidang pengadilan itu nanti akan oleh hakim akan dijadikan dasar pemberatan penjatuhan pidana. Pemberatan penjatuhan pidana. Oke, Prof. Mungkin ini makanya kita awam ya, Prof ya, awam soal ini. Tapi sekali lagi ada profesor di sini, ada Ibu Livia juga di sini. Kita ingin mendapatkan satu gambaran yang mungkin bisa mengerucut sesuai dengan judul kita pagi ini, menanti hukuman berat begitu. Prof, kemarin beberapa hari lalu kita sudah membahas soal ini juga dengan beberapa orang narasumber. Dari pemerintah pusat mengatakan memang ini tidak berizin. Aktivitas lembaga pendidikan ini tidak berizin. Nah tadi Bu Livia juga saya mendengar pernyataan Bu Livia katanya uang yang sudah diberikan ditarik lagi. Itu masuk ke ranah mana ya, Prof ya? Maksudnya dalam artian penipuan kah gitu loh, abal-abal kah di sini dari aspek hukum, Prof? Nanti Bu Livia silakan juga menambahkan. Saya ingin sampaikan begini, inilah pentingnya negara hadir dalam beberapa kasus yang seperti ini. Yang pertama itu adalah pencegahan terjadinya. Jadi karena dia akan mengelola tenaga pendidikan begitu ya, siswa dan sebagainya itu, mestinya dari awal itu sudah ada persyaratan-persyaratan izin yang harus diterbitkan oleh lembaga yang terkait. Maksud saya begini, jika ada pesantren-pesantren itu lahir dan dia merekrut beberapa siswa dan itu nanti akan bersifat tertutup di dalam ruangan tertutup seperti itu, sebaiknya lembaga yang terkait perizinan itu melakukan namanya adalah proaktif untuk mengecek perizinannya
proposalnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, tenaga pendidiknya seperti apa, sehingga Oke. kalau itu rakyat atau mereka dipercaya oleh orang tua untuk menitipkan anaknya, itu ada standar pendidikannya itu sudah ada gitu. Istilahnya adalah dalam dunia pendidikan itu masuk sebagai janji-janji pendidik itu harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Itu masuk dalam undang-undang pendidikan dalam konteks ini gitu ya. Undang-undang Dan yang pendidikan kedua juga kalau masuk di sudah sana. terjadi tindak pidana yang tadi sudah disebutkan bahwa kalau dia menerima dana bagaimana gitu. Itu dana terbit yang tidak sah dan permohonan yang mesti harus ditolak dari awal, bukannya ditarik kembali. Dari awal ditolak karena dia legal standing-nya untuk menerima itu tidak ada gitu. Oke. Saya kira begitu. Nah, Prof, tapi kan saat ini yang sedang ditangani oleh PSK juga kan untuk yang kasus 81, 82 tadi kan, Prof. Artinya untuk memperberat hukuman si orang ini gitu loh ya. Ini perlu ada laporan-laporan lain yang terkait hal tersebut atau bagaimana, Prof? Ya, itu saya kira dalam perspektif penyelesaian hukum pidana kalau itu ada satu kasus kejadian seperti itu harus lengkap lah dari awal sampai akhir terjadinya itu harus lengkap ya. Saya sependapat jika itu misalnya tadi persoalan izin dipersoalkan lagi dan semuanya itu. Mungkin kalau ujung terakhir masih juga kurang. Di dalam undang-undang itu kan juga disebutkan ada namanya sanksi pidana kebiri misalnya. Itu bagian lanjutannya yang menurut saya harus dilengkapi semuanya. Karena ini minta maaf, tindakan hukum yang ada sekarang ini dalam hukum Indonesia, tindakan apapun hubungan seksual seperti itu belum ada sanksi namanya sampai pidana seumur hidup atau yang terberat begitu. Nah, Mati misalnya Nah, itu belum itu dia. ada. Kalau basic mati itu syaratnya dia adalah pemerkosaan gitu. Tapi kalau Ini itu juga- misalnya Ini misalnya itu karena pemerkosaan itu, hubungan Prof. anak itu dalam pikiran kita setiap hubungan seksual dengan anak di bawah umur itu adalah tindakan perkosaan. Iya. Jadi kalau itu masuk diterjemahkan seperti itu, memang sekarang sudah dikembangkan seperti itu, maka itu bisa dikenakan sanksi yang terberat, bisa seumur hidup begitu. Sehingga Lah, kenapa Nah, nggak itu diterapkan? instruksinya jadi jelas. kenapa gitu. kemudian Kenapa nggak dugaannya diterapkan? Oke, kita jeda dulu. Kita jeda dulu. Nanti kita akan bahas lagi karena menarik Livia juga nanti tadi ya, Bu, pernyataan ya. dari Prof. Muzakir. Bu Livia nanti juga bisa menambahkan terkait dengan dugaan dan juga kasus ini akan bergulir kemana. Usai jeda sesaat lagi.